So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast, tinggal didengerin aja. Nggak usah ditonton videonya karena ya videonya isinya cuma aku ngomong. Tapi jangan lupa teman-teman untuk juga try out drilling latihan soal dan lain sebagainya. Jadi jangan jadikan podcast ini satu-satunya media pembelajaran teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai intro sebentar dulu guys, paling 1 menitan. Hai, nama aku Laksana. Alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK. Dan sekarang aku bikin rangkuman audio. Alhamdulillah rangkuman audionya udah ngebantu ratusan bahkan mungkin ribuan anak-anak tembus PTN impian mereka, teman-teman. Oke, dan sekarang kita bakal membahas materi-materi UTBK. Ya kita curi start nih teman-teman. Ini hamin 10 bulanan UTBK kita udah mulai curi start belajar UTBK. Gak apa-apa, dulu aku juga mulai belajar UTBK tuh kelas 11 akhir. Ya aku belajar dari lama banget. Gitu. Nah, dan baguslah kalau teman-teman juga sudah mulai belajar dari lama. Ya, curi start daripada panik hamin 1 bulan. Nah, nanti aku bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan materi UTBK yang masih basic-basic lah ya. Dan nanti teman-teman bisa jawab dalam hati aja, atau kalau mau dicatat juga boleh, kalau mau disuarakan juga boleh. Ya, nanti aku bakal juga kasih pembahasan tentang jawabannya. Oke, kita bakal bahas 7 subtes. Dan kita langsung mulai saja dari subtes yang paling teman-teman cintai, yaitu PKPM. Let's go, PK dulu habis itu PM ya. Oke, basic banget nih, basic tapi sangat penting. Kalau misal teman-teman salah di sini, itu bisa fatal akibatnya. Nanti aku bakal ceritain kenapa fatal. Oke, pertanyaan pertama, coba teman-teman jelaskan apa perbedaan bilangan cacah dan bilangan asli. Apa perbedaan terbesarnya antara bilangan cacah sama bilangan asli? Jawab dalam hati, sangat basic. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya, sebenarnya bilangan cacah sama bilangan asli itu sangat mirip. Ya, anggota-anggotanya itu sangat mirip. Cuman, kalau bilangan cacah, dia itu mulai dari 0. Sedangkan kalau bilangan asli, dia mulai dari 1. Ya, jadi bilangan cacah tuh anggotanya berapa aja? Oh, anggotanya ada 1. Bilangan cacah itu anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu sebenarnya mirip banget, cuman dia nggak ada nolnya. Ya, dia mulainya dari 1. Ya, mulainya dari 1 kalau bilangan asli. Bilangan asli itu berapa aja? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, perbedaan terbesar antara bilangan cacah sama bilangan asli, itu ya kalau bilangan cacah dia mulai dari 0, sedangkan kalau bilangan asli dia mulai dari 1. Itu perbedaannya, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari segi kemiripannya, ini tuh kayak mirip banget mereka berdua, bilangan cacah sama bilangan asli. Bilangan cacah sama bilangan asli, mereka itu nggak ada minusnya, ya. Mereka nggak ada minus 1, minus 2, minus 3, nggak ada. Ya, mereka nggak ada minusnya, ya. Nah, bilangan cacah sama bilangan asli, itu juga nggak ada yang kayak, misal, 0,5, ya, 0,3, misal kayak 1,5, 2,5. Nah, itu tuh nggak masuk ke bilangan cacah dan juga nggak masuk ke bilangan asli, ya. Yang masuk ke bilangan cacah, masuk ke bilangan asli itu kayak gimana aja? Oh, ya udah kayak bilangan bulat positif yang kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Nah, cuman tadi ya perbedaannya adalah kalau bilangan cacah dia ada nolnya, teman-teman. Sedangkan kalau bilangan asli nggak ada, ya. Kalau bilangan cacah itu ada nolnya, ya, mulai dari 0, sedangkan kalau bilangan asli enggak. Oke, mungkin fun fact sedikit ya teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman 0 itu masuk bilangan bulat nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, masuk. Dia masuk bilangan bulat ya. 0 itu masuk bilangan bulat, ya. Jadi 0 masuk bilangan bulat, walaupun si 0 ini dia bukan bilangan positif maupun bukan bilangan negatif juga, gitu. Si 0 ini dia adalah bilangan bulat. Oke, kenapa kok kita penting banget sih mempelajari hal yang sebasic ini? Nah, sangat penting karena kalau sampai salah itu bisa sangat fatal ya, teman-teman. Kenapa nih fatal nih? Oke, nah aku bakal langsung kasih contoh aja nih. Kenapa kok penting mempelajari bilangan cacah, bilangan asli, apa perbedaannya, segala macam. Karena soal PK, itu tuh mereka
kadang ya suka minta kita ya untuk menentukan nilai suatu variabel. Ya misal, tentukan nilai X, tentukan nilai Y, tentukan nilai Z. Nah, pasti teman-teman sudah sering kan ketemu soal-soal seperti itu. Kita diminta mencari tahu nih, nilai X berapa, nilai Y berapa, nilai Z berapa. Dan biasanya di sini mereka tuh soal PK itu suka ngasih ciri-ciri ya. Misal nih ciri-ciri. X adalah bilangan cacah. Oh, gitu. Atau misal X adalah bilangan asli gitu. Nah, di sini misal nih contoh soalnya dia ini bukan contoh soal sih. Ini kayak contoh soal yang sangat sederhana banget ya. Misal ada soal yang nanyain gini. X adalah bilangan cacah. Berapakah nilai terkecil yang mungkin dimiliki oleh X? Ya. Nah, di sini jawabannya berapa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah 0. Gitu. Karena bilangan cacah kan paling kecilnya 0. Gitu. Berarti yang mungkin paling kecil ya dari X, nilai yang paling mungkin dari X yang paling kecil adalah 0. Gitu. Nah, kenapa bisa fatal kalau teman-teman nggak tahu ya bilangan cacah itu berapa aja, bilangan asli itu berapa aja? Teman-teman bisa bingung gitu. Kalau misal teman-teman nih nggak tahu nih, oh bilangan cacah mulai dari mana ya? Oh bilangan cacah kayaknya mulai dari 1 deh. Berarti kan nilai terkecil yang mungkin dimiliki X berarti 1. Gitu kan. Padahal enggak. Padahal bilangan cacah itu terkecilnya adalah 0, teman-teman, bukan 1. Gitu. Itu adalah contoh kesalahan fatal. Kalau teman-teman nggak tahu apa bedanya bilangan cacah, apa bedanya bilangan cacah sama bilangan asli, bilangan cacah mulai dari mana, bilangan asli mulai dari mana aja, bilangan bulat itu apa aja. Nah, itu bisa sangat fatal ya teman-teman kalau fundamentalnya, basicnya belum tahu. Gitu. Jadi jangan sampai salah jawab. Kalau misalnya ciri-cirinya bilangan cacah, ya udah berarti ada kemungkinan dia itu meliputi 0 juga, teman-teman. Gitu. Ya. Kita ngelihat nih syarat-syaratnya apa aja, ketentuannya apa. Oh, kalau misal syaratnya salah satunya bilangan cacah, berarti mungkin nih ada kemungkinan dia itu 0. Karena bilangan cacah mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Sedangkan kalau misal soal yang mintanya, oh X adalah bilangan asli. Ya udah berarti 0 nggak mungkin. X nggak mungkin 0. Gitu, X nggak mungkin 0. Kenapa? Coba jawab dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, karena 0 nggak masuk bilangan asli. Bilangan asli mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu kan. Sangat mantap, teman-teman. Gitu. Itulah pentingnya mempelajari bilangan cacah, bilangan asli, dan lain sebagainya. Oke, mantap banget. Nah, kita sudah masuk ke subtes selanjutnya. Kita akan mempelajari permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi kombinasi ini sebenarnya dia bisa masuk PK, bisa masuk PM, gitu. Tapi mungkin biasanya lebih ke PM sih, teman-teman. Soalnya PM itu kan lebih ke soal cerita. Nah, di sini sebenarnya permutasi kombinasi itu ada rumusnya. Ya, teman-teman bisa cek di Google rumusnya apa, terus teman-teman pelajari. Ini sebenarnya rumusnya simple aja, ya. Nah, cuman dan sangat penting ya, sangat penting untuk mempelajari rumusnya. Cuman di sini aku mau menekankan di konsepnya dulu ya, konsepnya kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi ya, permutasi kombinasi ya. Karena kadang kalau kita langsung belajar rumusnya aja, kita tuh langsung kayak bingung gitu. Ini kapan menerapkan rumusnya, gitu kan? Gitu, teman-teman. Ya kapan kita harus menerapkan rumusnya. Dan kadang kalau aku dulu kadang bahkan langsung kayak takut gitu kalau langsung lihat rumus, tapi nggak tahu nih kapan nih pakai rumusnya gitu kan. Nah, di sini ya kita akan mempelajari dulu kapan nih kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi. Nah, kapan kita pakai permutasi ya? Nah, jadi permutasi itu digunakan ketika kita mau milih urutan ya, milih orang, nentuin urutan, tapi dengan memperhatikan urutannya ya. Jadi urutannya tuh diperhatikan ya. Kata kuncinya tuh permutasi itu urutannya diperhatikan, sedangkan kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti aku bakal kasih contoh. Contoh permutasi nih ya, contoh permutasi ya. Ini kan harusnya kuis ya, teman-teman. Oke deh, aku mau tanya ke kalian deh. Coba teman-teman kasih tahu aku contoh kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Jawab dalam hati.
5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kapan pakai permutasi contohnya? Nah, contoh paling umum kapan kita pakai permutasi adalah ketika pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris kelas. Nah, itu ya contoh yang paling umum ya, teman-teman. Yaudah deh, siapa yang jadi wakil ketua kelas, siapa yang jadi ketua kelas, itu aja deh. Ya, misal itu, ya. Nah, kenapa nih? Kok itu pakai permutasi? Kenapa dalam menentukan ketua kelas dan wakil ketua kelas itu pakai permutasi? Nah, karena di sini urutannya itu penting, teman-teman. Ya, oke. Jadi misal gini nih, kita mau milih ketua kelas. Ada si Mas Supri sama Mas Wawan. Ya, Mas Supri sama Mas Wawan. Mereka nyalonin diri nih jadi ketua kelas. Nah, tapi kan satunya bakal jadi ketua kelas, satunya bakal jadi wakil ketua kelas. Ya, antara Mas Supri sama Mas Wawan. Gitu kan. Misal nih akhirnya dua-duanya kepilih. Gitu kan. Sudah ada nih hasilnya gitu kan. Oke, ternyata yang kepilih ya tadi ya Mas Supri sama Mas Wawan. Mas Supri jadi ketua, Mas Wawan jadi wakil, ya. Oke. Nah, di sini ya. Misal di alam semesta yang berbeda, ternyata yang kepilih jadi ketua kelas adalah Mas Wawan dan yang jadi wakil adalah Mas Supri. Walaupun mereka adalah dua orang yang sama, tetapi ketika urutannya berbeda, artinya jadi beda, gitu kan? Gitu. Jadi kayak gini loh guys, ya. Yang kepilih jadi pengurus kelas siapa? Oh, Mas Supri sama Mas Wawan, gitu. Nah, tapi itu adalah dua hal yang berbeda ketika urutannya itu berbeda. Misal, Mas Supri yang jadi ketua kelas dan Mas Wawan yang jadi wakil ketua kelas, itu adalah hal yang berbeda dengan Mas Wawan duluan nih yang jadi ketua kelas, ya, yang nomor satunya. Mas Supri yang jadi wakil ketua kelasnya, ya. Jadi orangnya berbeda, tapi ketika urutannya berbeda, itu kita anggap berbeda. Gitu. Itu adalah permutasi, ya. Urutan diperhatikan. Siapa duluan nih, ya? Siapa nih yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Itu permutasi, pakainya permutasi. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi urutan diperhatikan di permutasi. Itu adalah contoh paling umum untuk permutasi, teman-teman. Nah, kalau kombinasi gimana? Nah, kalau kombinasi itu ketika kita mau milih, tapi urutannya tuh nggak penting. Gitu loh. Urutannya tuh kayak dianggap setara aja. Contohnya kayak gimana nih teman-teman? Oke, contohnya misal nih contoh aja nih. Misal nih Universitas A, ya Universitas A, dia tuh mau menerima murid baru gitu di suatu fakultas baru. Tapi di fakultas ini yang keterima tuh cuma boleh 2 orang. Ya. Cuman boleh 2 orang. Oke deh, dari sekian ribu peserta yang daftar adalah yang keterima akhirnya adalah Mas Supri sama Mas Wawan. Oke, wis. Jadilah terpilih 2 orang di fakultas Universitas A ini, yang sangat elit ini kan. Nah, di sini Mas Supri sama Mas Wawan itu kan keterima sebagai mahasiswa dan istilahnya kedudukannya tuh sama gitu, sama-sama mahasiswa gitu kan. Kayak ya udah, Mas Supri mahasiswa, Mas Wawan mahasiswa. Itu setara gitu. Mau kita nyusunnya Mas Supri dulu baru Mas Wawan dulu, atau Mas Wawan dulu baru Mas Supri dulu, itu nggak masalah teman-teman. Ya nggak masalah sama sekali. Karena kedudukannya sama, ya sama-sama mahasiswa. Gitu loh. Gitu, mahasiswa sama mahasiswa yang mahasiswa 1 sama mahasiswa 2, itu nggak ada perbedaannya. Maksudnya kayak nggak ada perbedaan kedudukan gitu lah. Ya udah sama-sama mahasiswa, gitu kan. Itu kombinasi. Ya, itu kombinasi teman-teman. Kalau misal urutannya nggak penting, mau Mas Supri dulu, mau Mas Wawan dulu, nggak masalah. Gitu kan. Beda sama yang ketua kelas, wakil ketua kelas tadi. Nah, ini baru ngaruh. Wakil ketua kelas sama ketua kelas adalah 2 jabatan berbeda yang posisinya itu berbeda. Yap, yang satu lebih tinggi, ya, yang ketua kelas lebih tinggi, yang wakil ketua kelas lebih ya masih tinggi sih, tapi istilahnya jadi wakilnya gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, karena wakil ketua kelas sama ketua kelas itu berbeda, ya urutannya diperhatikan teman-teman. Gitu, urutannya siapa yang jadi ketua kelas, siapa yang jadi wakil ketua kelas, itu diperhatikan. Gitu, makanya kalau wakil ketua kelas sama ketua kelas, pemilihannya itu masuknya permutasi. Sedangkan kalau kombinasi yang tadi, ya yang contohnya mahasiswa, siapa yang jadi mahasiswa,
Nah, itu pakainya kombinasi. Ya soalnya urutannya nggak penting gitu loh. Maksudnya kayak ya udah mereka setara aja gitu. Oke, mantap banget. By the way, teman-teman, biar teman-teman bisa belajar dengan lebih baik lagi dan supaya lebih banyak lagi anak yang kebantu belajarnya, jangan lupa follow, share, like, dan komen. Subscribe ya di channel ini, teman-teman. Oke, Ma. Dan juga bilang ke teman-teman kalian, guys, kalian kalau misal mau belajar sambil beres-beres rumah, belajar sambil misal pulang naik bis gitu kan, nggak tahu mau ngapain, oh bisa sambil dengerin Laksana UTBK rangkuman audio, mantap banget. Aku juga bikin pembelajaran TKA ya teman-teman, kalau teman-teman mau belajar TKA. Oke, next kita lanjut ke subtes selanjutnya, ada PBM. Oke, aku bakal kasih soal yang agak susah nih untuk teman-teman. Oke, PBM. Misal nih, Mas Yanto ya, Mas Yanto lagi ada di stasiun nih, ya. Terus Mas Yanto dia melihat ada banyak kereta api, gitu kan. Oh, kereta apinya ada lebih dari satu, ada banyak, ada ratusan kereta api. Oh, gitu kan. Nah, pertanyaannya, kan ada banyak kereta api nih. Manakah penulisan yang benar? Apakah kita nulisnya kereta-kereta api atau kereta api? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah yang kereta api. Ya, teman-teman. Itu adalah penulisan yang benar. Penulisan yang salah kayak gimana dong? Oh, penulisan yang salah adalah kereta api. Nah, tidak seperti itu ya, teman-teman. Yang benar adalah kereta api. Ya, jadi ini mengikuti aturan yang tertulis di EYD ya, teman-teman. Teman-teman bisa cek di EYD. Ada salah satu peraturan yaitu bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Nah, kalau contoh di EYD ini kapal barang ya, contohnya adalah kapal barang. Kapal barang misal banyak ya, ditulis dengan kapal barang ya, bukan kapal barang ya. Yang benar adalah kapal barang. Yang salah gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Yang salah adalah kapal barang. Oke, mantap banget teman-teman. Teman-teman bisa belajar banget di EYD dan KBBI, mantap banget ya teman-teman. Oke. Itu untuk PBM. Next kita akan lanjut ke PPU. Nah, aku mau tanya ke teman-teman. Apa arti dari egaliter? Ayo jawab guys. Egaliter. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, egaliter. Nah, kalau kita melihat ke KBBI, teman-teman, egaliter itu artinya bersifat sama, sederajat, yaitu adalah egaliter. Ya, egaliter artinya bersifat sama, sederajat. Gitu. Mantap banget. Oke, nah, kalau teman-teman ngerasa kebantu, ya ngerasa, wih, aku enak banget nih belajar sama Kak Laksana. Nah, kebetulan banget nih guys, pas banget nih guys. Aku tuh juga ada bikin live class kelas kecil, ya. Kita bakal belajar di live class, ya. Yang pembelajarannya itu audio visual, ya. Kalau podcast aku kan audio aja. Nah, kalau live class aku tuh audio visual, dan nanti kita bisa interaksi di chatnya ya teman-teman, bareng teman-teman yang lainnya, ya. Dan kelas kecil yang kemarin alhamdulillah rame ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah banyak anak-anak kelas kecil by Laksana yang tembus ke PTN impian mereka teman-teman. Ya, jadi aku bersyukur banget ya bisa menemani perjalanan alumni kelas kecil 2026 tembus ke PTN impian mereka, alhamdulillah banget. Dan buat teman-teman yang mau daftar kelas kecil ya, segera guys, karena kuotanya terbatas, udah mau tutup pendaftaran. Ya semoga masih ada. Coba teman-teman cek deh. Kalau kelas kecil liburan lockdown yang sebentar lagi itu tutupnya tanggal 24 Juni. Ya. Nah, kalau misal teman-teman nonton video ini, dengerin video ini di atas 24 Juni. Nah, coba cek apakah sudah ada kelas kecil edisi selanjutnya ya teman-teman. Karena kelas kecil itu kuotanya terbatas, tempatnya terbatas, dan bisa dibilang
salah satu live class yang sangat worth it karena yang ngajar kakak-kakak yang udah pernah tembus top PTN teman-teman, ibarat belajar UTBK ya, sama masternya ya, yang ngajar nanti salah satunya ada aku sendiri teman-teman ya. Teman-teman bisa banget join ya, dan harganya super terjangkau teman-teman, sengaja aku bikin sangat terjangkau untuk teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cek deskripsi di sini, daftar sebelum kehabisan waktu ya, kehabisan waktu atau lupa teman-teman. Dan juga ingat, kuotanya terbatas nih teman-teman, jadi buruan daftar. Dan tenang aja teman-teman ya, ini untuk kelas 10, 11, 12 semi gap year aman aja. SMA SMK kalian bisa join ya, dan juga nanti bakal ada rekaman ulangnya. Jadi kalau teman-teman misal pengen ngulang-ngulang kelasnya, bisa ya nonton rekaman ulangnya. Kalau teman-teman misal ternyata nggak bisa datang di live kelasnya, nah bisa nonton rekaman ulangnya ya teman-teman. Mantap banget, live kelas-kelas kecil, ku tunggu di sana. Let's go. Oke, daftar di deskripsi video ini. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas subtes selanjutnya, yaitu PU. Nah misal nih ada peraturan. Oke, masuk langsung ke kuis. Aku bakal tanya ke kalian. Misal ada peraturan yang mengatakan, peraturannya apa nih? Oh, peraturannya, jika Mas Supri pergi ke sawah, maka Mas Supri bertemu monyet. Itu peraturannya ya teman-teman. Peraturannya apa? Oh, peraturannya jika Mas Supri pergi ke sawah, maka Mas Supri bertemu monyet. Apabila, ya, itu kan tadi peraturannya. Nah sekarang kenyataannya gimana nih? Apabila kenyataannya ternyata Mas Supri bertemu monyet, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Mas Supri pasti ke sawah? Ayo. Oke. Apabila kenyataannya ternyata Mas Supri bertemu monyet nih, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa Mas Supri pasti ke sawah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawab dalam hati. Nah jawabannya belum tentu teman-teman. Belum tentu Mas Supri ke sawah. Ya, karena ya walaupun tadi aturannya menyebutkan bahwa jika Mas Supri pergi ke sawah, ya dia berarti pasti ketemu monyet, ya, gitu kan. Nah tapi di sini ya tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa ketemu monyet, satu-satunya cara ketemu monyet adalah ke sawah. Ya jadi bisa aja dia ketemu monyet di tempat lain, gitu. Ya walaupun dia kan kenyataannya ketemu monyet nih si Mas Supri, ya. Tapi bisa aja ternyata dia ketemunya di tempat lain, misal dia lagi di kebun binatang, gitu kan, gitu. Jadi nggak ada peraturan yang menyatakan bahwa Mas Supri, satu-satunya cara Mas Supri ketemu monyet adalah dengan pergi ke sawah, gitu. Gitu guys. Jadi sebenarnya untuk PU ini agak tricky ya, dan banyak perdebatan di PU ini, gitu. Nah tapi ya selama kita belajar ya kita sering ketemu soal dan kita sering melihat alasan dibalik jawaban benar dan jawaban salah. Nah, insting kita tuh nanti bakal terlatih ya teman-teman. Nggak apa-apa, trial and error. Ini disclaimer aja ya, banyak orang yang berdebat di PU gitu. Dan menurut aku selama kita punya alasan yang kuat, ya nggak apa-apa gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Yaitu untuk Mas Supri. Nah, tapi beda cerita ya kalau misal peraturannya adalah, jika Mas Supri pergi ke sawah, ya, maka Mas Supri bertemu monyet. Dan itu adalah satu-satunya, ya peraturannya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara Mas Supri bisa ketemu monyet ya. Jika dan hanya jika Mas Supri pergi ke sawah, maka Mas Supri bertemu monyet. Nah, baru deh kalau gitu ya, berarti kan satu-satunya cara ketemu monyet itu adalah dengan Mas Supri pergi ke sawah, gitu. Nah itu beda cerita lagi, gitu teman-teman. Oke mantap. Nah PU ini memang agak tricky, jadi teman-teman perlu banyak latihan, gitu. Oke next kita lanjut ke literasi Indo dan literasi Inggris. Aku mau tanya pertanyaan simpel aja. Apa hal pertama yang harus kita lakuin ketika ketemu soal literasi Indo, literasi Inggris? 5, 4, 3, 2, 1, sangat simpel. Hal pertama yang dilakuin adalah kita harus baca soalnya dulu ya teman-teman. Soalnya kalau kita nggak baca soalnya, kadang misal nih kita langsung baca tulisannya dulu. Nah itu kita tuh kayak apa ya? Kita ngebaca sesuatu, tapi kita tuh kayak nggak tahu gitu loh.
apa yang mau kita cari dari soal tersebut gitu. Dari bacaan tersebut. Sedangkan kalau misal kita baca soalnya dulu, baca pertanyaannya dulu, ya kita baca pertanyaannya dulu ya. Misal, oh, inti apa? Gagasan utama paragraf 1 gitu kan. Ini gitu kan. Nah, kita tuh ketika kita membaca teksnya, kita tuh jadi kayak tahu gitu loh, kita mau nyari apa gitu. Jadi baca pertanyaannya dulu, ya baca soalnya dulu, jangan baca teksnya dulu di literasi Indo dan literasi Inggris. Oke, thank you so much teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk member-member. Ya, kalau teman-teman mau mendukung lebih lanjut channel Laksana UTBK Rangkuman Audio, teman-teman bisa join membership yang sangat terjangkau, cuma 10.000 per bulan, teman-teman. Dan dengan membership ini teman-teman nanti bakal mendapatkan tambahan video pembelajaran ya, yang bukan podcast. Jadi audio visual yang ngajar aku sama temen aku. Sama tentornya udah tembus top PTN semua. Gitu. Jadi nanti ada video pembelajaran tambahan yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Hanya dengan 10.000 per bulan, teman-teman. Itu sangat terjangkau. Teman-teman bisa dapat berjam-jam materi pembelajaran. Wah, tunggu apa lagi teman-teman, join membership, dan itu juga sangat membantu berkembangnya channel ini. Thank you so much and see you guys later. Terima kasih buat semua member Laksana UTBK Rangkuman Audio, kalian sangat-sangat berarti buat aku. Mantap. Ini ya guys, list member-member. Respect.